PSSI kecewa dengan sikap fans Garuda Muda yang menodai perjuangannya di laga playoff Olimpiade melawan Guinea. Dengan keamanan super ketat, Timnas U23 saat tiba di tanah air. Istri Witan tak rela, perjuangan suaminya jadi bahan candaan. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Dengan keamanan super ketat, Timnas U23 saat tiba di tanah air. Timnas U23 Indonesia tiba di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024 pukul 7.20 waktu Indonesia Barat. Aparat keamanan yang cukup ketat diturunkan untuk mengawal kehadiran skuad Timnas U23 Indonesia. Kedatangan Timnas U23 Indonesia ini di Bandara Soekarno-Hatta mendapat sambutan spesial. Pelatih Shin Tae-yong dan pemain Timnas U23 Indonesia menerima pengalungan bunga dari pengurus PSSI. Perwakilan federasi yang terpantau hadir seperti Sekjen Yunus Nusi, anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga. Seusai pengalungan bunga, Shin Tae-yong, Hernando Ari, serta Witan Sulaiman, langsung memberikan keterangan kepada awak media yang hadir. Saat menuju ke kendaraan yang ditumpangi skuad Garuda Muda, pribadi berbadan kekar sigap mengawal, di depan bus yang membawa Timnas U23 Indonesia, puluhan supporter menyambut dengan meriah dengan menyanyikan sejumlah chants. Salah satunya yang terdengar, "Garuda, ayo Timnas Indonesia jadilah sang juara." Bahkan ada juga yang mengibarkan spanduk bertuliskan, "Umatek History," dan "Terima kasih Garuda." PSSI kecewa dengan sikap fans Garuda Muda yang menodai perjuangannya di laga playoff Olimpiade melawan Guinea. Timnas Guinea U23 mendapatkan serangan rasisme dari sejumlah pendukung Garuda Muda usai Timnas Indonesia U23 tumbang 0-1 dari wakil Afrika tersebut. Kecewa dengan sikap fans Garuda Muda, Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga, meminta semua pihak untuk menghormati kekalahan tersebut agar tak menodai perjuangan Timnas Indonesia U23. Bisa dibilang, pertandingan tersebut cukup banyak dibumbui keputusan kontroversial yang dilakukan wasit sehingga menguntungkan Guinea U23. Para supporter Timnas Indonesia U23 tampak tidak terima dengan kekalahan itu sampai melakukan aksi tidak terpuji. Tak sedikit fans Indonesia yang memberikan komentar rasis ke akun media sosial Federasi Sepak Bola Guinea FGF dan pemain Guinea U23. Sampai-sampai, media Guinea yang bernama Journée Guinéenne juga ikut dihujani komentar rasis dari pecinta sepak bola tanah air. Arya sangat-sangat menyayangkan kejadian tersebut. Pasalnya, para pemain dan tim kepelatihan Shin Tae-yong pun telah berbesar hati menerima kekalahan. Seharusnya, para supporter juga harus mampu menerima kekalahan tersebut. Para pemain pulang dengan kepala tegak dan legawa menerima kekalahan. Jadi, kita berharap para supporter pun melakukan hal yang sama, ujar Arya. Jangan menodai perjuangan tim U23 Indonesia dengan ujaran rasis kepada para pemain lawan, sambungnya. Arya mengingatkan kepada para pecinta sepak bola tanah air, bahwa perjuangan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan masih panjang. Maka dari itu, meminta kepada para fans untuk tidak melakukan aksi rasis yang justru menodai Timnas Indonesia. Mimpi anak-anak muda ini masih panjang, tolong jangan dicederai dengan aksi rasis yang sangat merugikan dan memalukan. Kita fokus mendukung Timnas ke depan, tandasnya. Ikut bangga, Rafael Struijk terpilih sebagai bintang masa depan di Piala Asia. Pemain Timnas Indonesia U23, Rafael Struijk terpilih sebagai bintang masa depan Piala Asia U23 2024. Kabar Struijk memenangkan nominasi Future Star of the AFC U23 itu diumumkan langsung pihak Federasi Sepak Bola Asia AFC pada Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Struijk dinobatkan sebagai pemenangan setelah mengalahkan menjadi yang terdepan dengan mengalahkan 5 pesaingnya. 5 pesaingnya itu adalah Mao Hosoya dari Jepang U23, Hussein Nurhaif dari Uzbekistan U23, Ali Jassim dari Irak U23, Abdullah Radif dari Arab Saudi U23, dan Ahmed Al-Rawi dari Timnas Qatar U23. Melansir dari data yang ada pada laman AFC, Struijk mendapatkan voting tertinggi mencapai 57%. Pemain Ado Den Haag itu melampaui Ali Jassim yang votingnya berada di angka 43%. Menariknya, hanya Struijk dan Ali Jassim yang bersaing ketat.
Sementara pemain yang lainnya tidak mendulang voting sama sekali, Struijk masuk dalam nominasi bintang masa depan Piala Asia U23 tak luput karena performanya yang gemilang bersama timnas Indonesia U23 sepanjang ajang tersebut. Tercatat, Struijk mengemas 2 gol kala timnas Indonesia U23 menghadapi Korea Selatan U23 di babak perempat final. Bahkan salah satu golnya juga masuk dalam nominasi gol terbaik di Piala Asia U23 2024. Hanya saja, hasil voting tersebut belum diketahui. Kabar ini tentu cukup membanggakan. Selamat untukmu Abang Rafael, semoga semakin bersinar di masa yang akan datang. Istri Witan tak rela, perjuangan suaminya jadi bahan candaan. Perjuangan sangat luar biasa dari Witan Sulaiman, kapten timnas Indonesia U23 ini sampai harus memakai perban ketika berhadapan dengan Gini. Kepala Witan Sulaiman terpaksa harus ditutup dengan pelindung usai berduel dengan pemain Gini di babak pertama. Pasalnya, kepalanya bocor, namun, pemasangan perban di kepala Witan kurang rapi. Alhasil, perbannya mulai terbuka dan copot pada babak kedua. Kejadian ini menarik perhatian, bahkan ada yang dijadikan bahan candaan netizen. Mengetahui hal ini, istri Witan Rismahani pun angkat bicara. Yang kalian tertawakan, kata Witan, ini namanya perjuangan, ujar Rismahani di Instagram pribadinya. Witan Sulaiman sampai harus dirawat di ambulans. Pemain Bayangkara FC pinjaman dari Persija Jakarta ini juga menerima 5 jahitan. Dia sedang tidak baik-baik saja. Ini bukan candaan, dia sampai menangis. Diberi tanggung jawab menjadi kapten, makanya dia bermain lebih dari biasanya, tutur Rismahani. Kepala sudah pecah malah bermain sampai menit akhir bahkan perban sampai terlepas. Shin Tae-yong menangis usai gagal bawa Indonesia menuju Olimpiade Paris 2024. Kabar Shin Tae-yong menangis disampaikan secara langsung oleh asisten pelatih timnas U23 Indonesia, Nova Arianto. Dalam status WhatsApp, Nova Arianto memberikan semangat kepada juru taktik asal Korea Selatan itu. Nova Arianto berharap Shin Tae-yong jangan menangis usai timnas U23 Indonesia kalah. Ia menilai Shin Tae-yong sudah memberikan dampak positif untuk sepak bola Indonesia. Jangan menangis coach, kita semua tahu apa yang sudah coach Shin Tae-yong perbuat untuk sepak bola Indonesia, tulis Nova Arianto. Shin Tae-yong diharapkan jangan terlalu lama bersedih atas kekalahan ini. Sebab, dalam waktu dekat ia harus memimpin timnas Indonesia yang akan bertanding di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apresiasi Erick Thohir untuk perjuangan Shin Tae-yong dan skuad Garuda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengapresiasi timnas Indonesia U23 yang baru saja gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024. Ia mengatakan, apa yang dicapai timnas Indonesia U23 sejauh ini melebihi ekspektasi banyak orang. Sebab, ditargetkan hanya lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024, timnas Indonesia U23 justru lolos ke semifinal setelah menumbangkan tim-tim kuat seperti Australia, Yordania dan Korea Selatan. Singkat kata, timnas Indonesia U23 lolos ke playoff Olimpiade Paris 2024 setelah finish keempat di Piala Asia U23 2024. Di babak playoff yang baru saja berakhir, timnas Indonesia U23 kalah 0-1 dari Gini U23. Adapun satu gol yang bersarang ke gawang Hernando Ari dicetak Ilaix Moriba melalui titik putih di menit ke-29. Erick Thohir yang menyaksikan langsung pertandingan tersebut langsung memberikan pujian setinggi langit kepada skuad Garuda Muda. Walau kalah, dia menyampaikan pencapaian timnas Indonesia U23 yang melangkah sampai sejauh ini sangat membanggakan karena di luar ekspektasi. Terima kasih untuk perjuangan seluruh pemain, ofisial, serta dukungan masyarakat dan pemerintah, tulis Erick Thohir. Sebuah prestasi melebihi ekspektasi, Indonesia bisa mencapai semifinal Piala Asia lalu bertanding di playoff Olimpiade, lanjutnya. Erick Thohir pun membangkitkan mental para pemain timnas Indonesia U23 untuk segera bangkit. Sebab, ini bukan dari akhir, melainkan awalan bagi skuad Garuda untuk terbang lebih tinggi di kancah dunia. Ini bukan akhir, tapi landasan untuk terbang lebih tinggi, terang Erick Thohir. I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah.